Pemeriksaan ginekologi. Pertama, menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian menanyakan tujuan kedatangan pasien. Setelah itu melakukan anamnesis pada pasien berupa menanyakan identitas, keluhan utama pasien, kemudian menanyakan riwayat kesehatan reproduksi berupa tanggal haid terakhir, lama haid, pola pendarahan haid, riwayat paritas dan riwayat persalinan terakhir, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat setiap haid, riwayat anemia yang urat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, riwayat berganti-ganti pasangan, riwayat menderita kanker serviks, serta tanyakan juga riwayat penggunaan obat-obatan dan kontrasepsi, riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga. Setelah itu kita memberikan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan kepada pasien. Ibu, pada saat ini kami akan melakukan pemeriksaan ginekologi untuk mengetahui apakah ada kelainan pada organ reproduksi ibu. Pemeriksaan ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman tetapi tidak membahayakan. Kemudian tanyakan kesediaan ibu untuk diperiksa. Lalu minta pasien untuk mengosongkan kantong kemih dan mencuci area genitalia dengan air mengalir dan sabun. Setelah itu melepaskan celana. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu spekulum cucur bebek, ringtang, kapas, larutan antiseptik, gel, handskun steril, apron, piala ginjal sebagai wadah untuk alat bekas pakai. Selanjutnya pemeriksa mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan 6 langkah cuci tangan WHO. Palpasi daerah perut. Apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan lainnya di daerah suprapubik? Lalu kenakan kain penutup pada ibu untuk pemeriksaan panggul. Kemudian pemeriksa menggunakan handskun steril sebelum pemeriksaan ginekologi dilakukan. Kemudian atur sumber cahaya dan infeksi pada daerah genitalia eksterna. Apakah ada lesi kulit, massa atau discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun fisura. Kemudian lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri, dan pada bagian tengah. Kemudian palpasi kelenjar Stine dan Bartolini pada arah jam 5 dan jam 7 untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau DUH. Kemudian lakukan pemeriksaan in speculo untuk menggunakan spekulum cucur bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri. Minta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada komisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu kancingkan sekrupnya. Setelah terpasang, inspeksi serviks. Visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol, dan porsio licin. Lihat OUE, apakah terbuka atau tertutup. Apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ada lendir, eksudat atau darah, dapat dibersihkan agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan mengendurkan sekrup yang terkunci. Lalu letakkan kembali ke tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Kemudian, lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual. Pisahkan kedua labia dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dari sisi atas. Kemudian, masukkan jari telunjuk dengan jari tengah kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus. Ibu jari lurus ke atas dan 2 jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian letakkan ujung jari tangan kiri di suprasimfisis untuk menentukan arah, besar, posisi serta konsistensi uterus. Lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks, adnexa dan parametrium kiri dan kanan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor. Pastikan gerakan serviks bebas. Setelah itu, keluarkan jari-jari yang berada di vagina. Angkat tangan kiri dari perut ibu. Kemudian lakukan toilet vulva. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retoversi atau apakah adanya tumor pada kavum douglasi. Pemeriksaan sudah selesai, minta pasien memakai kembali pakaian. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi.
Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai handphone ke dalam larutan klorin. Buka secara terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Setelah itu cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Beritahukan hasil pemeriksaan pada pasien, jelaskan diagnosis atau kesimpulan hasil pemeriksaan. Bila perlu, dilanjutkan dengan konseling khusus dan penata laksanaan lebih lanjut. Dan catat hasil pemeriksaan setelah memberitahukan kepada ibu. Terima kasih.